Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tutor yang terhormat, saya Nafisatu Zahro, mahasiswa PGSD dengan NIM 877697855 akan mempraktekkan tentang uji lemak, uji kandungan lemak, di mana uji kandungan lemak ini akan mengidentifikasi beberapa makanan yang mengandung lemak ataupun tidak. Yuk kita lihat alat-alat dan bahannya. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama ada kertas sampul warna coklat, nanti untuk mengetes kandungan lemaknya ada atau tidak. Kedua, senter untuk menerangi. Kemudian ada spidol untuk memberi nama kertasnya. Ada pipet, ada lilin, ada korek. Kemudian ini bahan-bahannya ada wortel, kemudian ada singkong kering, kemudian ada kacang kering yang ditumbuk, kemudian ada pepaya, terus ada santan, kemudian ada seledri, kemudian ada margarin, minyak goreng, kemiri yang ditumbuk, jagung kering, air mineral, dan susu. Nah, nanti bagaimana prosesnya kita akan lihat satu persatu. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah saya akan meneteskan minyak dan air di kertas sampul coklat ini. Ini minyaknya, saya akan ambil sedikit seperti ini, kemudian saya teteskan ke sini. Seperti ini ya pemirsa. Ini kemudian saya akan membiarkannya selama kurang lebih 10 menit. Yang kedua, saya akan meneteskan air ke kertas sampul coklat ini. Saya pakai sendok ya. Seperti ini. Kemudian saya akan membiarkan dua kertas ini selama 10 menit. Untuk menunggu ini selesai, saya akan menggoreskan atau mengusapkan bahan-bahan lain pada kertas yang sama seperti ini. Selanjutnya kita akan menulis kertas-kertas coklat ini sesuai dengan nama bahannya. Yang pertama kita akan menulis dulu kemiri, nomor 1 kemiri. Kemiri. Ditulis semua sesuai dengan urutan bahannya ya. Baiklah Bapak Ibu, yang pertama yang akan saya praktekkan adalah kemiri. Ini kemirinya sudah saya tumbuk. Ini nanti saya akan oles-oleskan kemiri di kertas ini. Ini ya. Seperti ini Bapak Ibu sudah. Yang kedua setelah kemiri adalah margarin. Margarin ya. Ini margarinnya. Nah, untuk margarin saya akan lelehkan, karena ini margarinnya beku, saya akan lelehkan margarinnya di atas lilin. Segini aja cukup Bapak Ibu. Saya sudah menyiapkan lilin, kemudian saya lelehkan di atasnya. Seperti ini, akan meleleh sampai ada cairannya seperti ini. Nah, cairan ini nanti yang saya akan tuang di kertas coklat, sampul coklat. Seperti ini Bapak Ibu, sudah saya oleskan. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu seledri. Saya akan mengoleskan daun seledri ini di atas kertas. Seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini. Kemudian yang keempat ada wortel. Di sini saya akan mengiris dengan penampang melintang wortelnya seperti ini.
kemudian saya oleskan di kertas. Nanti kalau dirasa kurang airnya bisa diiris kembali, diiris melintang seperti ini saja Bapak Ibu, seperti ini. Kemudian kita oleskan di kertasnya seperti ini. Kemudian ada biji jagung kering. Ini jagung keringnya. Saya juga akan oleskan di sini. Ini saya tumbuk kasar ya, sudah saya tumbuk kasar. Seperti ini. Lanjut ada singkong kering. Nah, di sini saya sudah mengiris singkong kering ini. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini penampang melintang singkong kering. Saya juga akan oleskan di kertas sampul ini. Mungkin saya tekan-tekan sedikit biar keluar airnya ya. Nah, sudah keluar. Ini Bapak Ibu. Kemudian ada kacang tanah kering yang ditumbuk. Nah, ini kacang tanah kering yang ditumbuk ya, sudah saya siapkan. Selanjutnya adalah kacang tanah kering yang sudah ditumbuk. Saya akan giniin, remes biar airnya keluar. Nah, udah seperti ini. Kemudian ada pepaya, saya sudah siapkan pepayanya, saya kupas seperti ini Bapak Ibu. Dan saya akan oleskan pepaya ini ke dalam kertas seperti ini. Udah kelihatan. Selanjutnya ada santan. Di sini saya sudah menyiapkan santan cair. Kemudian saya akan mengoleskan santan ini di kertas. Seperti ini Bapak Ibu. Yang terakhir ada susu cair seperti santan. Saya akan mengoleskannya di kertas. Seperti ini. Baik Bapak Ibu, kita tunggu 10 menit, kemudian kita terawang dengan senter dan catat apa yang akan terjadi. Bapak Ibu, setelah 10 menit ini tadi minyak dan air ya, ini minyak dan air saya akan terawang pakai senter. Udah Bapak Ibu, yang pertama akan saya senter adalah air. Di sini karena sudah 10 menit jadi airnya itu sudah menguap atau kering. Ketika saya senteri ya bentuknya tidak transparan. Ini tembus cahayanya, cuma tidak ada daerah yang transparan. Kita lihat yang minyak ya, ini minyak. Nah, kalau minyak beda. Ini ada dari kedua sisi, ini ada sisi yang transparan. Nah, misalnya ini yang tidak terkena minyak, ini yang terkena minyak. Nah, ini sisi yang transparan. Jadi ketika saya seperti ini, Bapak Ibu, maka akan kelihatan jari-jari saya. Ini nama transparan. Dan ini menunjukkan kalau minyak itu mengandung lemak. Dengan daerah yang transparan ini. Kalau air tidak ada, ini sisi yang masih basah ya, tidak akan transparan. Yuk kita amati yang terjadi pada 10 bahan tadi. Setelah 10 menit, apa yang terjadi dengan kertas-kertas yang kita oleskan? Yang pertama saya akan melihat kemiri. Yuk, ini kemiri setelah kering kertasnya ternyata ini ada daerah yang transparan. Lihat yang daerah ini tidak tembus, yang ini tembus atau transparan. Ini walaupun kertasnya kering Bapak Ibu, ini tetap kayak basah ya. Nah, ini menandakan kalau kemiri ini mengandung lemak karena ada daerah yang transparan. Yang kedua adalah margarin. Nah, margarin lebih transparan lagi karena dia kayak minyak kayaknya Bapak Ibu. Nah, ini daerah walaupun sudah kering dia tetap transparan. Yuk kita senter. Nah, ini kayak
tembus cahaya gitu loh. Nah, tangan saya kelihatan kan. Nah, yang ketiga ada seledri. Seledri ini kering dan airnya sedikit menguap, tertinggal hanya warna hijaunya saja Bapak Ibu. Terlihat apa enggak Bapak Ibu? Maaf ya kalau tulisannya kebalik karena saya pakai kamera depan, jadi kayak mirror. Ini apa namanya, airnya menguap dan tersisa warna hijau karena tidak ada daerah yang transparan, maka seledri ini tidak mengandung lemak. Kemudian yang keempat adalah wortel. Sama seperti seledri, wortel airnya juga menguap, tidak ada daerah yang transparan. Padahal tadi pas percobaan basah ya kertas, setelah kertasnya kering nggak ada daerah transparan. Oleh sebab itu wortel tidak mengandung lemak. Kemudian yang nomor 5 adalah biji jagung. Ini setelah kering juga tidak meninggalkan bekas. Biji jagung artinya tidak mengandung lemak juga. Kemudian yang keenam adalah singkong. Singkong kering ini juga tidak meninggalkan bekas. Dia hanya meninggalkan kayak pati, warnanya putih. Jadi tidak mengandung lemak ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh ada kacang tanah. Nah, kacang tanah meninggalkan bekas Bapak Ibu walaupun sudah kering. Ini artinya kacang tanah mengandung lemak. Kemudian yang ke-8 adalah pepaya. Pepaya ini lihat Bapak Ibu tidak ada bekasnya, tidak mengandung bekas. Oleh sebab itu pepaya juga tidak mengandung lemak nggih Bapak Ibu. Nomor 9 adalah santan. Santan meninggalkan bekas walaupun sudah kering. Kesimpulannya santan mengandung lemak. Yang terakhir adalah susu. Susu seperti santan Bapak Ibu, walaupun sudah kering dia meninggalkan bekas transparan. Oleh sebab itu susu juga mengandung lemak. Demikian Bapak Ibu praktikum saya hari ini tentang uji kandungan lemak. Teridentifikasi sudah makanan-makanan apa saja yang mengandung lemak. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas tanggapannya. Kesimpulannya adalah makanan yang mengandung lemak adalah makanan yang meninggalkan bekas transparan pada kertas, sedangkan makanan yang tidak mengandung lemak adalah makanan yang tidak meninggalkan bekas transparan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.